jemaat sekalian, tiba saatnya kita akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita akan beribadah dan disertai dengan ibadah perjamuan kudus hari ini. Boleh kiranya Bapak Ibu menyediakan roti dan anggur biar kita sama-sama melakukan ibadah perjamuan kudus. Di dalam Mazmur 150 ayat 6 dikatakan, biarlah semua yang bernafas memuji nama Tuhan. Mari kita sama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, dan kita memulai dengan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang agung. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini kami boleh beribadah raya dan beribadah perjamuan kudus Tuhan. Urapi jamah setiap kami Tuhan. Biarlah kami boleh mengalami mujizat Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, beracaralah dari awal hingga akhirnya jamah setiap kami Tuhan. Biarlah Engkau kami agungkan, Engkau kami tinggikan. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan. Saya percaya hari ini kita semua penuh dengan sukacita. Kita siapkan hati kita, seluruh hidup kita untuk meninggikan Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Mari tinggikan namanya. Haleluya. Yesus Engkau baik Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus telah mengatasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus telah mengatasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar
lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Tak ada yang lebih besar selain kasih-Mu. Tak ada yang lebih besar selain kuasa-Mu, Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi yang dapat diukur, Yesus Tuhan. Oh haleluya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Ku berbahagia, yakin
kasih Roh Kudus. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah Terpujilah nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Betapa luar biasanya kebaikan Tuhan, kita boleh datang menyembah. Hari ini kita sudah satu di dalam pujian penyembahan, kita masuk dalam hadirat Tuhan, dan kita sampai pada saat akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya kita semua sudah rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, di mana
Tuhan akan melengkapi kita, menyegarkan kita, menguatkan kita, dan siapkan hati kita terus untuk nanti kita ambil bagian di dalam perjamuan kudus, sehingga hari ini kita boleh mengingat akan kematian Yesus dengan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, mari kita dengarkan firman Tuhan dan kita tundukkan kepala kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan hari ini. Hari ini adalah hari sukacita, di mana kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, merayakan kebaikan Tuhan, mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Sungguh Bapa, Engkau Allah yang luar biasa, kasih-Mu begitu luar biasa kepada kami, sehingga hari ini, lewat media ini, kami boleh memuji menyembah Tuhan. Dan tibalah saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapan yang sama pada hamba-Mu, juga pada setiap anak Tuhan. Dan kami percaya sukacita Allah ada pada kami, telinga murid juga ada pada kami, sehingga kami boleh menangkap apa yang Tuhan berikan, berkat besar yang Tuhan berikan lewat firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, bahkan sampai pada saat kami mendengar firman Tuhan, mujizat pun bisa terjadi Tuhan. Kami percaya akan hal mujizat terjadi di mana saja, kapan saja. Terlebih lagi pada saat kami mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Berbaliklah pada Tuhan. Kalau Bapak Ibu suka dengan judul khotbah, saya kasih judul khotbah saya hari ini, berbaliklah pada Tuhan. Mari sama-sama kita buka Yoel 2 ayat 13 ya. Saya baca buat Bapak Ibu, Yoel 2 ayat 13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia yang pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang barusan kita baca adalah bagian dari teguran yang diberikan Nabi Yoel kepada bangsa Israel, ya. Bangsa Israel sudah pulang dari pembuangan, mereka kembali ke Yerusalem, dan seruan kepada mereka untuk mereka bertobat. Pada saat itu, Bapak Ibu Saudara, ada dua bahaya besar yang Nabi Yoel katakan kepada bangsa Israel, bahwa akan ada serbuan belalang dan kemudian kekeringan yang melanda bangsa Israel. Oleh karena itu, Tuhan lewat Nabi Yoel memperingatkan kepada bangsa Israel untuk berbalik kepada Tuhan. Ya. Firman Tuhan juga hari ini kepada kita, marilah kita berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau dalam hidup kita ini melenceng arah dan tujuan, maka melencengnya hanya sekian derajat, tapi nanti pada ujungnya bisa terdapat perbedaan yang sangat besar waktu kita melenceng dari jarak yang harus kita tempuh seharusnya. Sebagai contoh, jika kita berkendaraan, kita memakai GPS, navigasi yang diberikan kepada kita. Kalau kita melenceng, maka GPS itu akan mengingatkan kita untuk kita kembali kepada jalan yang benar, ya. Saya rasa kita semua berkendaraan memakai GPS. Begitulah dengan hidup kita. Hari-hari ini lewat begitu banyak tantangan, cobaan, badai hidup. Tanpa terasa hati ini sudah mulai bergeser, mulai mengandalkan pikiran, daging, kemampuan, partner, pejabat, kekayaan. Tanpa kita sadar, kita sudah mulai menyingkirkan Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan, berbaliklah kepada Tuhan. Sekarang inilah saatnya kita untuk berbalik kepada Tuhan. Jangan tunggu selesai pandemi ini. Sekarang inilah Tuhan izinkan pandemi ini terjadi supaya kita berbalik dan mulai kembali kepada Allah. Haleluya. Mungkin Bapak Ibu masih ke gereja, mungkin Bapak Ibu masih melayani.
Tetapi yang saya maksud dengan berbalik bukan untuk orang-orang yang di luar gereja, orang-orang di luar Tuhan. Untuk anak-anak Tuhan di dalam. Ini yang seringkali kita dapatkan. Anak-anak Tuhan masih ke gereja, masih melayani. Tetapi apakah benar-benar kita masih memiliki cinta yang mula-mula itu? Apakah benar kita lakukan semua pelayanan kita di tengah-tengah suasana pandemi seperti ini? Apakah kita masih memiliki cinta kepada Tuhan seperti waktu kita bertobat dulu? Milikilah cinta itu, semangat, api yang menyala-nyala itu. Inilah yang dimaksud oleh Yoel untuk kita berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu, janganlah kita ragu akan kemampuan Tuhan. Janganlah kita lupa akan kebaikannya, ya. Yoel 2 ayat 12 katakan, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Marilah kita sungguh-sungguh balik kepada Tuhan. Jangan sampai orang mengenal kita sebagai orang-orang Kristen, tetapi di dalam ini sudah tidak ada lagi detak kasih Allah. Sudah tidak ada lagi getaran-getaran kasih Bapa itu. Sehingga kita sama seperti orang-orang dunia, berjalan hanya dengan kemampuan daging. Jangan Bapak Ibu Saudara. Marilah kita berbalik kepada Tuhan. Jangan kita lupa bahwa semua yang kita miliki adalah asalnya daripada Tuhan. 2 alasan kenapa kita harus berbalik kepada Tuhan, ya. Saya baca Wahyu 3 ayat 7 untuk kita semua, ya. Wahyu 3 ayat 7, firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Bapak Ibu, alasan pertama kenapa harus kita berbalik kepada Tuhan, karena hanya Yesus yang kudus dan hanya Yesus yang benar. Ya, barusan kita baca ayatnya. Saya ulangi sekali lagi, hanya Yesus yang kudus, hanya Yesus yang benar. Dunia ini sekarang sedang memutarbalikkan fakta bahwa hanya Yesus yang kudus, hanya Yesus yang benar. Ya. Dunia menawarkan kepada kita segala macam supaya kita mulai memegang prinsip yang lain, bahwa bukan Yesus yang benar, bahwa bukan Yesus yang kudus. Sekarang ini kita perhatikan perubahan zaman begitu cepat, sehingga nilai-nilai kekristenan mulai bergeser. Yesus bukan lagi yang kudus, bukan lagi yang benar. Sudah mulai masuk ajaran-ajaran dari luar, hanya sekedar motivasi yang disampaikan oleh motivator. Tidak menyampaikan lagi bahwa hanya Yesus yang kudus yang benar. Ya. Yesus yang kudus artinya kita harus hidup menjaga kekudusan, dan Yesus yang benar artinya kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Inilah alasan kenapa kita harus berbalik. Berbalik kepada Yesus karena hanya Yesus yang kudus, Yesus yang benar. Semakin ke depan, dunia akan semakin menawarkan segala macam dan mencuri kebenaran ini, memutarbalikkan fakta bahwa Yesus tidak kudus, Yesus tidak benar. Jangan kita terkecoh, jangan kita disesatkan. Kalau ada pengajaran-pengajaran yang sudah mulai menyampaikan hal-hal bahwa Yesus bukan yang kudus, bahwa Yesus bukan yang benar, tinggalkan, tutup telinga, matikan YouTube-nya. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Marilah kita berbalik kepada Allah, karena hanya Yesus yang kudus dan Yesus yang benar. Yang kedua, selanjutnya adalah bahwa saya baca, Yesuslah yang memegang kunci Daud. Firman Tuhan katakan, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Dan apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Karena apa? Karena Yesus yang memegang kunci Daud itu. Ya, ada pelajaran khusus mengenai kunci Daud. Kalau Bapak Ibu ada waktu, gali Alkitab. Tapi kita tidak sempatkan waktu sekarang ini. Kita hanya mau berbicara bahwa Yesuslah yang memegang kunci Daud. Artinya bahwa Yesuslah
yang memegang kunci pintu kepada Bapa. Kalau Yesus buka pintunya, kita nyampe kepada Bapa. Tapi kalau Yesus tutup, tidak ada yang dapat melewati pintu itu. Kuncinya ada di tangan Yesus. Kunci Daud. Satu-satunya kunci yang dapat membuka pintu ke arah Bapa. Marilah Bapak Ibu, kita berbalik kepada Yesus, kepada Tuhan, supaya Yesus membuka pintu sehingga kita boleh masuk kerajaan kekal itu. Masuk memiliki hidup yang kekal bersama Bapa di surga. Haleluya. Yoel 2 ayat 13. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus berbalik kepada Tuhan? Karena Ialah Allah yang pengasih dan penyayang. Ia adalah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Mari Bapak Ibu, kita tinggalkan dosa. Kita selesai dengan dosa-dosa masa lalu. Kita kembali kepada Bapa dan kita miliki hidup yang kekal. Karena Allah itu penyayang, pengasih. Dikatakan berlimpah kasih setia. Marilah hari ini kita kembali kepada Allah. Tinggalkan hati yang suam-suam kuku. Miliki hati yang menyala-nyala. Ya. Sebentar lagi kita akan sampai kepada ibadah perjamuan kudus, sambil kita nanti mengangkat roti yang adalah tubuh Kristus dan anggur yang adalah gambar dari darah Kristus. Mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita menyesali perbuatan-perbuatan kita, dan mari kita miliki hati yang sepenuhnya berbalik kepada Allah. Miliki lagi kasih mula-mula, api yang menyala-nyala itu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kalau kepada kita diberikan kesempatan untuk berbalik kepada Allah, ya. Bapak Ibu, saya akan baca satu ayat sebelum kita masuk ke dalam ibadah perjamuan kudus. Ibrani 9 ayat 14. Firman Tuhan katakan, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan, oleh darah Kristus kita disucikan dari hidup yang sia-sia dan beribadah kepada Allah yang hidup. Marilah kita datang dengan penyesalan, dengan pertobatan, mengingat akan kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Lewat darah Kristus kita boleh disucikan, dikuduskan, dan berbakti kepada Allah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang kami barusan dengar. Dan kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami diberikan kesempatan untuk berbalik. Kami tidak mengoyakkan pakaian kami, tetapi hati ini yang kami koyakkan. Ampuni kami Bapa. Kami bersalah di hadapan-Mu. Kami sudah mengandalkan kemampuan kami. Kami sudah mengandalkan harta yang Tuhan berikan kepada kami. Kami lupa bahwa semuanya berasal daripada Tuhan. Dan hari ini Tuhan, sebelum kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kami meminta ampun. Ampuni kami, Yesus. Ampuni dosa-dosa kesalahan kami. Dan Tuhan, biar darah-Mu yang menyucikan hati kami, sehingga kami boleh berbakti, sehingga hidup kami ini boleh berbuah untuk kerajaan Allah. Dan kami berdoa untuk elemen roti dan anggur yang sudah ada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati oleh firman Tuhan, sehingga kami layak dan benar di hadapan Tuhan dalam mengambil bagian dalam perjamuan kudus hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap Tuhan mengambil bagian tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu, kita lakukan bersama-sama ya. Haleluya. Puji nama Tuhan, glory, haleluya. Saya percaya kita semua sudah siap dengan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus ya. Saya baca ayatnya dan kita lakukan bersama-sama sambil kita mengangkat roti yang adalah tubuh Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Angkat cawan lebih tinggi sedikit. Saya baca ayatnya, kita lakukan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus dengan iman percaya. Haleluya. Glory, haleluya. Bapa kami berterima kasih Tuhan Yesus, kalau kami sudah boleh mengambil bagian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, untuk setiap kebaikan Tuhan yang kami terima, kiranya kami mengingatnya, mengucap syukur, berterima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengorbanan. Kami berdoa Tuhan Yesus, mengampuni semua orang-orang bersalah kepada kami, karena Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kami. Terpujilah namamu Tuhan. Kami percaya mujizat kesembuhan terjadi. Kami percaya terobosan-terobosan yang daripada Allah terjadi, karena kami satu dengan tubuh dan darah. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah terlibat dalam pelayanan ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mensupport, baik lewat persembahan dan juga anak-anak Tuhan, bagian dari Gereja Living Word Church GPDI Newcastle yang setia mengembalikan milik Tuhan perpuluhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua, dan marilah kita berdoa dan menerima berkat Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur Tuhan. Berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Kami datang Tuhan menyerahkan minggu yang baru. Kami serahkan keluarga kami, anak-anak kami, dalam pendidikan, dalam pekerjaan. Tuhan memberkati mereka. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa buat negara kami, Republik Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden, dan seluruh jajaran pemerintah. Tuhan memberkati mereka. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, ada pemerintahan yang bersih, ada pemerintahan yang takut akan Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk setiap gereja-gereja Tuhan, semakin Tuhan kembali memiliki kasih yang mula-mula, kembali memiliki api yang menyala-nyala. Dan kepada kami juga semua Tuhan, kepada setiap anak Tuhan, memiliki hati yang menyala-nyala, cinta mula-mula, kembali berbalik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan Tuhan, kami percaya berkat Tuhan ada pada kami semua. Kami percaya Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, dan yang memerlukan terobosan selalu mendapatkan terobosan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sangat mampu melakukan segala perkara dalam hidup kami. Dan tibalah saatnya kami akan menerima berkat Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan pimpinan tuntunan Allah Roh Kudus. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang akan menjemput kita kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa kembali minggu depan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati minggu yang baru. Haleluya. Shalom.